Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi dengan saya di channelnya Pensiona Official ya. Di video hari ini saya tidak akan membahas mengenai senapan angin, paket, promo, full set, harga, dan sebagainya. Karena di video ini saya ingin ngobrol santai sekaligus menjawab sebuah pertanyaan dan membahas mengenai komentar dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin sudah memberikan respon yang positif. Karena di momen ini ada banyak sekali yang harus disampaikan ke teman-teman Sobat Hunter supaya teman-teman nantinya lebih mudah pengen cari senapan angin apa dan mudah mendapatkan referensi ketika sebelum belanja senapan angin supaya nggak salah pilih ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam ya, lebih lanjut di awal video saya ingin menyampaikan dulu nantinya yang akan saya sampaikan di sini berdasarkan fakta yang saya alami, berdasarkan hasil uji yang sudah saya lakukan di Pensiona Official, mulai dari produknya, tempat dan sebagainya, itu semuanya produk dari Pensiona Official. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang setuju, atau mungkin teman-teman pengen nambahi, pengen memberikan masukan, kritik dan saran, monggo silakan tulis di kolom komentar. Di sini sifatnya hanya sharing-sharing bareng, ya, ngobrol-ngobrol santai soal senapan angin. Jika ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak berkenan di hati teman-teman Sobat Hunter, mohon maaf sebelumnya ya. Oke? Sudah, coba langsung saja masuk ke detail videonya. Masih ingat video beberapa hari yang lalu saya membahas mengenai kalau teman-teman punya budget nih ya, 1 jutaan sampai 2 jutaan, kira-kira mending pilih senapan angin yang kayak gimana. Kemarin banyak respon positif yang cari senapan angin yang tabungnya kecil, ya karena ringan, terus mudah digunakan dan sebagainya dibanding dengan senapan angin kelas PCP Bocap. Nah, ada sebuah komentar yang menarik untuk dibahas kali ini, yaitu datang dari salah satu akun YouTube-nya atas nama King Balos 8356. Ini komentarnya seperti ini membahas video yang sebelumnya ya. Menurut saya pribadi, kalau cuman buat hama tikus dan biawak, pakai uklik saja bisa tumbang kok. Nah, ini kalau PCP yang 10-15 kali shoot itu cuman buat setel peluru aja, harus mompa lagi. Atau lebih baik ambil bocap yang sekalian. Saya main Canon 747 kayak ini nih. Nah, terus upgrade larasnya Yumaja saja. Tembak tupai, burung biawak, musang itu masih mumpuni. Terus dan pastinya jumlah shoot tidak terbatas selagi masih mampu mompa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk akun YouTube atas namanya King Balos 8356 sudah berbagi pengalamannya, sudah berbagi tipsnya, dan saya juga sangat setuju dari beberapa kalimat di awal. Tapi ada sedikit yang harus saya jelaskan mengenai produk PCP yang dari kami di kolom yang ini. Yang saya tandai biru dari komentarnya King Balos 836. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah berkomentar, sudah memberikan masukan dan memberikan cerita pengalaman pribadi supaya nanti teman-teman yang lain bisa terbantu dengan adanya komentar tersebut. Terima kasih. Nah, ini ya kembali lagi ke topik. Ini yang saya tandai ya, kalau PCP yang 10-15 kali shoot itu cuma buat setel peluru aja, harus mompa lagi. Jadi intinya seperti ini. King Balos itu menyarankan kalau hanya untuk buruan kecil sekelas tikus, tupai dan sebagainya itu disarankan pakai yang uklik saja karena harganya lebih murah, dan yang kedua itu dia kan bisa mompanya beberapa kali nih. Maksudnya nggak ada batasan, selama masih kuat mompa, senapan angin uklik itu masih bisa ditembakkan. Nah, ini sedikit saya luruskan dulu. Sebenarnya untuk senapan angin PCP yang tabungnya kecil, kalau perbandingannya ya, tabung senapan angin yang OD22 sampai OD yang 27 mili, itu masuk kategori yang kecil sedang, itu kalau powernya, FPS-nya disetel, disetting ya, untuk buruan sekelas tupai, tikus dan sebagainya yang paling kecil, senapan anginnya itu nggak hanya bisa digunakan hanya sekitar 10-15 kali, bahkan bisa lebih, bisa sampai 20-an, 25, bahkan ada yang sampai 30 kali shoot di tekanan angin yang paling maksimal. Jadi ini bebas ya teman-teman mau pilih yang uklik atau pilih yang PCP, tapi kalau menurut saya pribadi yang sudah saya uji lapangan langsung,
Senapan angin PCP ini memiliki fungsi ganda yang tidak dimiliki oleh senapan angin uklik. Saya ulangi lagi ya. Bebas teman-teman mau pilih yang mana dengan budget anggaran 1-2 jutaan, mau pilih yang mana. Kalau hanya digunakan untuk buruan kecil, mending enaknya pilih uklik ataupun pilih PCP yang harganya murah. Nanti bisa langsung aja tulis kolom komentar menurut pendapat masing-masing. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, ada beberapa kemampuan dan fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh senapan angin uklik. Ya, jadi senapan angin PCP ini komponennya atau fungsinya ada yang tidak dimiliki oleh senapan angin jenis uklik. Salah satunya yaitu menampung anginnya lebih banyak dan bisa digunakan untuk menembak beberapa kali. Uklik ya, senapan angin uklik yang 4 tangan. Seperti contohnya ada di samping saya ini, yang samping kiri saya ya, tangan kiri saya ya. Atau dari kamera sebelah kanan. Itu FPS rata-rata yang dihasilkan kalau teman-teman nanti memfungsikan senapan angin itu untuk hunting tikus atau tupai dan sebagainya yang buruan skala kecil, itu membutuhkan FPS sekitar 650 sampai 750 sudah bisa tumbang. Kalau senapan angin uklik itu membutuhkan 6 sampai 7 kali pompa untuk mencapai FPS tersebut. Kalau senapan angin PCP di FPS tersebut ya 650 lah katakanlah sekali shoot, FPS-nya 650 sampai 750 FPS lah rata-rata di angka itu. Kalau OD tabungnya 27 mili, 25 atau 27 mili lah OD tabungnya. Tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI itu bisa digunakan untuk menembak lebih dari 20 kali shoot. Bahkan bisa sampai 30-an, bahkan bisa lebih. Itu dengan catatan settingan powernya harus kecil, yang dimana rata-rata FPS yang keluar itu sekali shoot sekitar 750-an lah, sampai 850 itu maksimal. Kalau teman-teman pakai uklik itu cuma sebatas itu aja. Ya benar, kalau senapan angin uklik itu hanya sebatas powernya cuma itu aja. Tapi kalau nanti teman-teman mau menghunting ya, buruan menengah ke atas untuk babi, kalau uklik belum bisa, bukannya nggak bisa ya, belum mumpuni, belum kapasitasnya untuk hunting sekelas babi dan lain sebagainya, karena FPS-nya itu terbatas di angka 650 sampai 750 FPS saja. Ini kalau produk dari kami ya, kalau produk di luar saya kurang tahu. Tapi kalau jenis PCP itu bisa teman-teman ubah settingan powernya untuk mencapai FPS di atas 850 hingga 1000 FPS, senapan angin jenis PCP mampu dan bisa. Kalau senapan uklik nggak bisa, maksimalnya hanya 650 sampai 750 FPS-an. Itu untuk powernya. Nah, jadi kenapa tadi saya sempat menyinggung senapan angin PCP ini memiliki fungsi ganda, karena bisa diubah fitur dari powernya dan untuk jumlah tembakannya juga bisa disesuaikan ya. Jadi kalau senapan angin uklik mudahnya memahami itu hanya terbatas beberapa kali pompa, maksimal 5 sampai 7 kali pompa hanya untuk 1 kali shoot ya. Dan FPS yang didapatkan batasan maksimal hanya maksimal 750 sampai mentok bisa 800-an. Itu mentok yang saya ketahui ya. Kalau senapan angin PCP itu kan bisa kita pompa beberapa kali banyak sampai 2000, 2500 PSI sekali isi angin. Shootnya bisa banyak, maksimal 30 sampai 40 kali shoot tergantung settingan powernya. 30 maksimal, 30 sampai 35 kalau OD tabungnya kecil. Kalau OD tabungnya besar, settingan power kecil bisa lebih, bisa malah sampai hampir 100-an kali shoot. Tergantung settingannya masing-masing. Jadi kesimpulannya, mudahnya teman-teman bebas mau pilih senapan angin apa. Senapan angin uklik boleh, bisa. Senapan angin PCP yang paling kecil tabungnya dengan harga cuma 1 jutaan sampai 2 jutaan juga bisa. Plus minusnya ya, kalau uklik itu sekali isi angin 7 kali pompa hanya untuk 1 kali shoot. Dengan FPS-nya maksimal itu cuma 750 sampai 800-an. Itu maksimal, nggak bisa di-upgrade lebih lagi ya. Tapi kalau jenis PCP ya harganya memang selisih lebih mahal, plus minusnya ya. Cuman untuk settingannya bisa teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan, mulai dari jumlah tekanan anginnya berapa PSI, maksimal 2500 ya maksimal.
Terus untuk jumlah tembakannya nanti mau digunakan untuk berapa kali shoot, bisa teman-teman atur sendiri. Dan FPS-nya bisa tinggi, maksimal sampai 1000 FPS yang dimana bisa mencakup semua buruan, kecil, sedang, hingga besar, cocoknya pakai senapan angin jenis PCP. Nah, itu tadi jawaban yang saya sampaikan di video ini sebenarnya hanya memberikan gambaran perbandingan kalau teman-teman nanti mau pakai uklik atau pakai PCP, yang teman-teman dapatkan itu seperti yang sudah saya sampaikan di video ini. Terlepas teman-teman butuhnya yang mana, ya bebas teman-teman pilih sesuai kebutuhan, sesuai selera. Kalau saya pribadi pengen senapan angin paling murah dan untuk santai-santai, ya saya cocoknya pakai uklik aja karena memang cukup terjangkau harganya. Untuk buruan sekelas tupai tikus sudah bisa. Tapi kalau untuk yang nanti jumlah tembakannya bisa banyak, terus praktis saat menggunakan, dan untuk bisa mencapai FPS tinggi sampai 1000 untuk buruan sekelas besar, babi, piau, dan sebagainya, ya rekomendasi saya pilih yang senapan angin PCP. Nah, itu ada preferensi masing-masing, saya teman-teman sendiri yang ngatur. Bebas teman-teman mau pilih yang mana, mau jenis uklik ataupun PCP, monggo bisa langsung pilih aja sesuai kebutuhan, sesuai selera. Oke, jelas ya. Jadi itu kesimpulan yang terakhir sudah saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung, silakan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Sebelum penutupan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sekali lagi ya akun YouTube-nya atas nama King Balos 8356 sudah memberikan komentar positif yang sudah memberikan pengalamannya pribadi sendiri untuk bercerita di kolom komentar. Ya syukur-syukur nanti teman-teman yang lain yang menyimak komentar atau menyimak video ini bisa mendapatkan nilai poin atau ilmu untuk memilih senapan angin yang cocok itu apa ya, entah itu senapan angin PCP atau uklik atau gejluk, bebas teman-teman, bebas pilih yang mana. Semua membawa karakter masing-masing, memiliki batasan masing-masing, dan memiliki perbedaan harga yang berbeda-beda. Nah, silakan teman-teman bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Nanti kalau teman-teman mau request untuk membahas apa di next episode, silahkan tulis kolom komentar.